Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa pada video kali ini untuk masih dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk jurusan kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda, di mana kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Makanya saat ini kita masih menggunakan media daring, dalam hal ini video, yang diupload ke YouTube untuk dipelajari oleh taruna maupun taruni pada program studi KPNK jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal. Yang terakhir itu mengenai politik ataupun sistem politik di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, langsung saja ada beberapa hal yang akan dibahas pada pertemuan ini ataupun pada tema ini, mulai dari pengertian, kemudian asas yuridis formal daripada hak asasi manusia itu sendiri, kemudian bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam hak asasi manusia. Nah, langsung pada slide yang pertama. Ya, di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian secara umum apa sih itu hak asasi manusia. Nah, di pertemuan-pertemuan pertama kalau tidak salah itu sudah kita bahas bahwa secara sederhana hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap manusia, mulai dari dia lahir yang terdiri berbagai hal. Jadi tidak ada, secara sederhana tidak ada yang boleh merebut hak hidup daripada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Bahkan secara lebih jauh beberapa ahli memperdebatkan bahwa seharusnya hak asasi manusia ini dipunyai sejak manusia itu ada di dalam janin ibunya. Jadi tidak boleh ada pelegalan untuk tindakan pengguguran kandungan ataupun yang lebih dikenal dengan istilah aborsi. Tapi itu masih ada beberapa perdebatan daripada ahli-ahli di antaranya ya. Mereka masih berdebat mengenai hak asasi manusia itu apakah sejak lahir ataukah harusnya sejak manusia itu di dalam kandungan. Nah, secara harfiah, HAM atau hak asasi manusia, ini singkatannya ya HAM, dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Jadi, karena kita lahir sebagai manusia tentu ada hak yang melekat pada diri kita berdasarkan daripada pemikiran moral manusia. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran moral di mana hal tersebut digunakan untuk menjaga kehormatan atau yang lebih dikenal dengan istilah harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Jadi di sini dipandang bahwa semua manusia itu sama, memiliki eh, memiliki hak untuk menjaga harkat dan martabatnya atau kehormatannya. Kemudian secara eksplisit, HAM adalah sesuatu yang melekat pada manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Jadi tidak ada alasan untuk mengurangi hak seseorang. Nah, yang paling sederhana itu tidak ada hak oleh yang diberikan secara tanpa dasar yang jelas untuk misalnya mengakhiri hidup seseorang. Kadang ada orang yang karena kesal, karena dendam, karena ada masalah misalnya membunuh seseorang, itu tidak ada sama sekali pembenaran untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini juga ada perdebatan di sini. Negara-negara yang masih menggunakan atau mengakui adanya hukuman mati, baik itu ditembak, baik itu digantung. Kalau kita Indonesia itu ditembak ya. Kemudian negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab itu biasanya dihukum gantung. Nah, kalau di negara Eropa dan Amerika sebenarnya hampir sudah tidak ada yang menggunakan hukuman mati.
paling tinggi itu adalah hukuman seumur hidup, karena menurut mereka itu tidak boleh. Mereka menganut paham ini bahwa tidak sama sekali hak hidup seseorang itu tidak boleh dikurangi atau bahkan tidak boleh dihilangkan atau bahkan dikurangi oleh siapapun. Jadi walaupun ketika dia melanggar hukum yang sangat berat, menurut mereka ya tidak boleh dihukum mati. Nah, pernah ada yang di Selandia Baru itu penembakan di sebuah masjid di sana yang kurang lebih ada 50 orang yang meninggal dunia pada saat mau sholat Jumat atau sudah sementara sholat Jumat. Nah, itu sudah divonis itu pelakunya, dan ternyata dia hanya mendapat hukuman seumur hidup. Nah, kalau kita di Indonesia sudah pasti yang seperti itu akan mendapat hukuman mati, karena dia selain dia berencana memang untuk melakukan pembunuhan itu, jumlah orang yang dibunuh juga ini lumayan banyak, sekitar 50 orang. Nah, itu ada perdebatan bahwa hukuman mati masih layak digunakan, dan beberapa negara lain mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya, dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran, tanpa adanya diskriminasi. Jadi ini kembali lagi, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada perbedaan hanya karena misalnya beda ras, ada ras yang unggul, ada ras yang tertinggal, ada kasta yang lebih tinggi dan ada kasta yang lebih rendah. Nah, ini dulu masih ada yang melakukan ini, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada. Bahkan seperti di Amerika itu masih sering ada debatan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih mengenai ras mereka. Nah, walaupun pemerintah di sana sudah berupaya untuk menghilangkan sekat-sekat mengenai perbedaan ras tersebut. Nah, di India juga seperti itu, masih ada kasta-kasta, sepertinya ada 4 kasta, dan kasta yang paling rendah ini tidak bisa sama sekali kaya. Seumur hidup mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka sulit sekali berkembang, sulit sekali keluar dari kemiskinan, karena hak-hak mereka memang dibatasi dan dianggap sebagai kasta yang rendah dan tidak punya hak untuk mengembangkan diri, ya seperti itu. Tanpa adanya selanjutnya seperti bahasa, tidak boleh orang didiskriminasi karena bahasanya, beda agama pastinya tidak boleh sama sekali. Politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa diskriminasi. Jadi tidak, menurut hak asasi manusia ini tidak ada perbedaan yang bisa membuat orang kehilangan hak asasi manusianya hanya karena berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda agama, si kaya dan si miskin, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, hak asasi manusia secara yuridis formal. Nah, kalau hak asasi manusia secara yuridis formal ini bahasa umumnya yang kita ketahui itu adalah landasan hukum, ataupun hal-hal apa saja yang mendasari, ataupun aturan-aturan, regulasi-regulasi apa saja yang mendasari atas hak asasi manusia ini. Nah, kalau kita di Indonesia tentu sumber dari segala sumber hukum itu yang berasal dari Pancasila yang paling tinggi kedudukannya sebagai sumber hukum. Nah, di Pancasila itu dianggap bahwa sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan perwujudan pengakuan bangsa ini, pengakuan negara ini terhadap hak asasi manusia. Nah, di sini disebutkan bahwa penjelasannya kedudukan yang sama dalam hukum serta mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. Jadi Pancasila di sini menjamin semua warga negara Indonesia ini memperoleh hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum. Nah, setelah tingkatan hukum tertinggi yaitu Pancasila, lanjut kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di sini disebutkan salah satu pasalnya itu pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengenai hak asasi manusia yang berbunyi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana ayat ini berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar telah menjamin bahwa
hak asasi manusia itu melekat pada diri masing-masing warga negara ataupun masyarakat Indonesia. Tidak ada yang boleh, tadi kalau kita mengambil pengertian sebelumnya, tidak ada yang boleh mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Nah, kemudian turunannya lagi, Pancasila, Undang-Undang Dasar turun kepada undang-undang. Jadi beda ya Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Nah, undang-undang ini yang mewakili mengenai hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, kenapa baru di tahun 1999 ada undang-undang mengenai hak asasi manusia? Karena di sini ada peristiwa yang cukup besar, peralihan kepemimpinan Soeharto ke B.J. Habibie atau peralihan Orde Baru ke reformasi. Nah, di situ karena ada peristiwa 98, ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Di sini disebutkan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk melindungi harkat dan juga martabat manusia. Jadi setiap manusia wajib menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan orang lain. Tidak ada boleh yang saling melukai, tidak ada yang boleh saling melanggar hak asasi masing-masing orang, apalagi hanya tadi berdasarkan misalnya karena beda agama, beda pandangan politik, beda ras, dan sebagainya, itu tidak boleh sama sekali di dalam undang-undang ini. Nah, kemudian ada beberapa pasal juga yang mengatur mengenai hak asasi manusia ini. Nah, ada pasal 28A. Di sini pasalnya ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi orang berhak membela diri, berhak mempertahankan kehidupannya. Kemudian pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi ini, jadi kalau Anda tidak menikah, itu berarti Anda sedang tidak mengambil hak Anda, karena itu dijamin oleh undang-undang. Itu pula untuk berkeluarga ataupun mempunyai keturunan itu juga dijamin oleh undang-undang. Kemudian pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Nah, seperti yang kita laksanakan hari ini. Pasal 28C ayat 1 berisi tentang setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Nah, jadi sayang sekali kalau kesempatan untuk bersekolah, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, atau tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena itu diatur maupun dijamin oleh undang-undang. Jadi diharapkan dengan tingginya kualitas pendidikan juga mampu meningkatkan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. 28D ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi tidak ada perlakuan sewenang-wenang antara si bos dengan anak buah. Anak buah saja atau si pekerja ini tentu memiliki hak dalam pekerjaannya ataupun dalam memperoleh upah. Kemudian pasal 28D ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang serupa dalam pemerintahan, dan ayat 4 menjelaskan tentang hak status keluarga negaraan. Bisa semua orang berhak menjadi pejabat pemerintah, berhak menjadi pegawai negeri. Tidak ada perlakuan khusus bahwa si anak pejabat saja yang boleh jadi pegawai negeri, si anak pejabat saja yang boleh jadi pegawai pemerintah. Semua sama dan berhak
dipilih dan memilih di dalam pemilu. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal dan pergi dari negaranya lalu kembali. Nah, sebelum ada undang-undang ini, hanya ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau dulu ada orang yang bahwa ada kelompok-kelompok yang beda atau tidak beragama Islam, misalnya bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, ataupun bukan Hindu, mereka diwajibkan untuk memilih mengakui salah satu agama tersebut sebagai agamanya, walaupun sebenarnya mereka bukan Islam, misalnya bukan Kristen atau bukan Buddha, Hindu, dan itu mereka wajib memilih salah satu itu bahwa saya beragama ini. Seperti kami di Sulawesi Selatan itu ada namanya sebuah kelompok masyarakat yang agamanya itu disebut Tolotang di salah satu daerah di Sulawesi Selatan itu. Di KTP mereka ya karena masih menggunakan undang-undang yang lama, maka dia disebut Hindu. Padahal mereka bukan Hindu, mereka punya kepercayaan tersendiri. Nah, harusnya undang-undang ini menjamin untuk menyebutkan bahwa di KTP-nya ini adalah Tolautang ataupun bisa disebut saja sebagai aliran kepercayaan, daripada memaksakan mereka menyebut dirinya sebagai Hindu padahal mereka punya keyakinan tersendiri. Nah, undang-undang di sini tentu menjamin hal tersebut, tidak ada yang boleh melanggar. Itu sudah termasuk dalam hak asasi manusia. Hak beragama ini termasuk di dalam hak asasi manusia. Nah, kemudian kita di bagian terakhir ini akan membahas mengenai hak asasi manusia di berbagai bidang. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Nah, di sini diantaranya hak asasi pribadi disebutkan adalah kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Ya, tentu kita boleh ke pasar, kemana bisa berrekreasi, bisa pergi liburan dan sebagainya, karena memang itu adalah hak asasi pribadi. Mengeluarkan dan menyatakan pendapat, tentu sudah dimengerti bahwa kita memiliki hak untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Nah, ini juga boleh, silakan bergaul, bergabung di dalam kelompok-kelompok, bergabung dalam organisasi selama organisasi ini bukan bukan organisasi yang melanggar ataupun tidak sejalan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Silakan berserikat dan berkumpul, itu merupakan hak asasi pribadi. Hak kebebasan untuk memilih, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang, tentu saja. Kemudian hak untuk tidak boleh dipaksa, apalagi disiksa. Itu termasuk di dalam hak asasi pribadi. Kemudian selanjutnya hak asasi politik atau political rights. Macam-macamnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Ini sudah tadi saya sampaikan. Silakan semua berhak mencalonkan diri yang penting memenuhi syarat, mulai dari calon kepala desa, calon DPR, DPRD, sampai DPR RI, sampai pada calon presiden, semuanya berhak yang penting memenuhi syarat. Kemudian ikut serta dalam kegiatan pemerintah, silakan, semua berhak. Hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, semua bebas berpolitik kecuali pegawai negeri, TNI, dan polisi, itu tidak boleh karena mereka adalah abdi negara. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, sering baca petisi, biasa petisi online ya, mengenai ada sebuah case, sebuah kasus tersendiri. Kadang ada sekelompok masyarakat yang membuat petisi usulan-usulan. Semakin banyak yang menandatangani petisi itu, maka dianggap semakin kuat dukungan dan mampu merubah kebijakan. Hak diangkat dalam jabatan pemerintah, semuanya berhak menjadi pejabat pemerintah. Jadi jabatan pemerintahan di negara demokratis seperti Indonesia ini bukanlah jabatan yang diturunkan secara turun-temurun kepada anak, kepada keluarga-keluarga saja. Nah, semua berhak, tidak ada perlakuan khusus bagi anak pejabat atau anak-anak orang kaya. Kemudian hak asasi hukum, legal equality right. Macam-macam HAM yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Hal ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah,
Ini berhak mendapatkan perlukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, ya, semua berhak menjadi pegawai negeri sipil. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Nah, kemudian ada juga hak asasi ekonomi atau property rights. Nah, di sini hak asasi ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Nah, bisa hak untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Semua berhak melakukan transaksi jual beli, yang penting bukan barang-barang yang dilarang oleh kepolisian atau dilarang oleh pemerintah. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Nah, semua boleh mengadakan kontrak antara warga negara ataupun antara lembaga dengan lembaga, silakan jika ada perjanjian-perjanjian mengenai bidang usaha ataupun kegiatan lainnya. Berhak menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Berhak memiliki sesuatu, tentu kalau dibeli atas dana sendiri atau dari uang sendiri, silahkan memiliki apa saja yang menurut Anda dibutuhkan. Kemudian hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian selanjutnya ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Di sini misalnya hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Jadi tidak boleh orang semerta-merta ditangkap, serta-merta digeledah, serta-merta diselidiki tanpa ada bukti ataupun surat perintah. Hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa surat. Jadi ini tadi berhak. Mana surat perintahnya, Pak? Itu termasuk di dalam hak asasi peradilan. Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Kemudian yang terakhir ada yang disebut hak asasi sosial budaya atau sosial kultur rights. Di antaranya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Nah, terserah. Misalnya tamat SMA seperti taruna-taruni ini memilih berkuliah atau memilih jurusan di maritim. Ya silakan, mau sebelumnya misalnya ada yang memilih di administrasi, ada yang memilih di teknik, ada yang memilih di mesin, itu adalah hak asasi sosial budaya. Hak mendapatkan pengajaran, ya tentu saja semua berhak sekolah mulai dari SD sampai pada perguruan tinggi. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, silakan. Hak untuk mengembangkan hobi, ya, hobi olahraga, hobi musik, hobi seni, dan sebagainya, silakan. Tidak ada larangan, itu adalah hak asasi. Hak untuk berkreasi, yang inovatif, yang punya ide-ide cemerlang, silakan, itu adalah hak asasi. Hak untuk memperoleh jaminan sosial, tentu, baik itu jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, dan sebagainya, jaminan keselamatan kerja, dan hak untuk berkomunikasi. Jadi, itu adalah hak asasi manusia di berbagai bidang yang terdiri dari 6, hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini mengenai untuk pertemuan ke-11 mengenai hak asasi manusia. Jadi silakan untuk memberi komentar pada kolom komentar di YouTube, nama, NIM, dan kelasnya untuk mengabsen, dan jangan ditonton, jangan di skip-skip, ditonton secara full sehingga ada ilmu yang bisa diperoleh dari pembahasan kali ini. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.